Welcome to the Manuscript YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript, dan ini adalah URL channel YouTube Manuscript. Dalam video ini saya YouTuber Manuscript menyoroti seorang peserta seminar, perwakilan masyarakat adat asal kota Soe, Nusa Tenggara Timur. Dia mengatakan kekesalan terhadap pemerintah bahwa 1. Mengapa pemerintah tidak mengakui keberadaan masyarakat adat? 2. Terjadi pengalihan hutan adat menjadi hutan lindung, dan ada oknum yang mengatasnamakan negara telah merusak hutan tersebut. Kenapa orang tersebut tidak ditangkap? Maka itu, jika negara tidak mengakui keberadaan masyarakat adat di NTT, maka masyarakat adat NTT juga tidak mau diatur lagi oleh negara. Seminar ini sangat luar biasa, semoga membuka otak berpikir Jakarta agar dapat memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang ada di Indonesia pada umumnya. Semua aspirasi, kemarahan dan kekesalan orang NTT kepada pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, ada di dalam video ini. Di akhir seminar Rocky Gerung juga mengatakan cukup energi untuk menjadikan NTT negara baru, Republik NTT artinya negara tanpa tanding. Akademisi sekaligus pengamat politik Indonesia, Rocky Gerung, telah hadir sebagai pembicara utama dalam seminar nasional dengan judul Membedah Politik Ekologi di Nusa Tenggara Timur. Seminar ini telah diadakan pada Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024, diselenggarakan berkat kerjasama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, Provinsi NTT dan Universitas Katolik Widya Mandira, Unwira, Kupang. Kalau tema ini adalah membedah politik ekologi di Nusa Tenggara Timur, kita mesti ucapkan secara lebih holistik. Tidak ada krisis ekologi di Nusa Tenggara Timur, tidak ada krisis ekologi di Kalimantan, tidak ada krisis ekologi di Kanada, di Kutub Utara. Yang ada krisis planet. Kita mulai membaca itu karena apapun yang dikerjakan di NTT dia bisa berakibat di Kanada. Apa yang terjadi di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California, kata Rocky. Pohon yang saya tanam tadi di situ bisa berakibat pada tumbuhnya harapan di Kalimantan. Dengan menanam pohon tersebut, Rocky menyebut dirinya menanam sungai karena menurut dia, sungai adalah aliran air ke semua tempat yang memungkinkan semua makhluk bisa hidup. Pohon adalah sungai, akar pohon itu menarik air ke kapiler, kita dapat oksigen. Di malam hari ada embun di situ, pagi-pagi jatuh ke bumi membasahi rumput yang adalah selimut bumi. Sirkulasi pikiran itu yang mesti kita tanamkan pada Presiden Prabowo supaya dia paham bahwa sungai bukan yang dia bendung untuk menjadi bendungan. Memotong pohon itu artinya menghalangi aliran sungai untuk pergi ke pucuk pohon. Jadi kalau kita bayangkan bahwa konsep ekologi itu bukan sekedar apa yang disampaikan oleh Jokowi untuk memindahkan IKN lalu minta diamdal di situ. Dengan pembangunan yang digenjot, kata Rocky, hak cacing untuk menggemburkan tanah di IKN berubah menjadi hak beton untuk dicor sebagai pondasi istana negara. Sekarang ada problem, seberapa kuat energi pengetahuan kita selundupkan ke dalam birokrasi yang ada di dalam kabinet yang baru. Tanah di Indonesia, lanjutnya, dimiliki oleh dua partai. Tanah kehutanan dimiliki oleh Nasdem, tanah non-kehutanan diatur oleh Demokrat. Coba Anda bayangkan absurditas kita bicara tentang ekologi tetapi pengendalian ekologi itu ditentukan oleh kepentingan dua partai itu saja. Di Jakarta ada kesibukan untuk menyusun kabinet. Isinya apa? Tukar tambah ekonomi bukan tukar tambah ekologi. Jadi dari awal kita bisa bayangkan kerusakan ekologi kita akan menjadi-jadi di era berikutnya, karena nggak ada menteri yang diangkat secara volunteer oleh kekuasaan politik, demikian kata Rocky Gerung. Silahkan simak video ini pakai akal sehat sampai pikiran cerdas, dan salam sopan santun dari saya YouTuber Manuscript, jangan lupa kasih komentar positif. Sebelum kemarahan kita berubah menjadi kerusuhan, saya percaya bahwa semua yang kita ajukan tadi adalah protes kita terhadap negara. Tetapi mesti ada yang ditunjuk hidungnya itu supaya tidak abstrak protes itu. Tunjuk aja. Joko Widodo dari NTT cukup energi untuk menjadikan NTT negara baru. Republik NTT artinya negara tanpa tanding. Perkenalkan, nama saya Immanuel Tempani, saya asli dari Timur Tengah Selatan, dari Soe. Dan saya juga salah satu korban masyarakat adat di Pubabu. Terus terang, saya mau sampaikan kepada kita dan menyampaikan kepada semua kita masyarakat adat bahwa hari ini negara tidak mengakui masyarakat adat yang ada di NTT. Khususnya kan masyarakat adat di Pubabu, pemerintah mengatakan bahwa masyarakat adat tidak ada. Itu pertama. Namun hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa dari tahun 1927, hutan adat itu dipetakan oleh masyarakat adat sebelum negara hadir. Jadi kami masyarakat adat Pubabu pun juga kami tidak mengakui negara.
Karena negara belum ada, masyarakat adat sudah ada. Yang kedua, pemerintah belum ada, masyarakat adat sudah ada. Sehingga kalau negara tidak mengakui kami sebagai masyarakat adat, kami juga tidak mengakui negara sebagai negara kami. Itu yang pertama. Yang kedua, hutan adat kami pun juga dirusak oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan negara. Dan hari ini hutan adat dirubah menjadi hutan lindung. Dan setahu kami kalau hutan lindung itu dirusak pasti ada sanksi pidana. Tapi hari ini oknum-oknum yang berada di dalam dan merusak hutan, negara diam dan tidak melakukan proses hukum terhadap mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman saya dikriminalisasi, bahkan kami sebagai korban kami dikriminalisasi dan dipidana. Dan hari ini kami melihat bahwa hukum di negeri ini dia hanya tajam ke bawah kepada masyarakat jelata. Sedangkan oknum-oknum yang menjadi pejabat, oknum-oknum yang bermodal, hukum tidak pernah menyentuh mereka, Pak. Hari ini yang kita melihat, sehingga hari ini pun juga kami terus terang, tadi saya mengatakan bahwa kami tidak mengakui negara sebagai oknum yang mengatur kami sebagai masyarakat adat. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Bima. Manuskrip. Bung Rocky silahkan memberikan pendapat dan membedah politik ekologi di Nusa Tenggara Timur. Lebih berguna mana? Cacing atau beliau? Tentu secara politik beliau lebih berguna karena dia bisa menggusur cacing di Kalimantan untuk jadi IKN. Tapi dari sudut pandang ekologi, cacing mampu mendekomposisi tubuh raja itu. Hanya cacing yang mampu mengurai tubuh pemimpin Wakanda. Sampai di situ saya kena deli apa enggak? Oke teman-teman, selamat datang di Aula Universitas Muhammadiyah. Memangnya apa bedanya Universitas Muhammadiyah dengan Unwira? Tidak ada bedanya. Karena dua-duanya dikepung oleh dua monster tadi, birokrasi dan korporasi. Nasib Muhammadiyah dan Unwira sama. Anda hanya diminta oleh Raja Wakanda untuk memberi stempel penelitian yang biasa disebut sebagai namanya studi lingkungan. Jokowi mau bikin IKN, dia putuskan secara politik, artinya harus jalan. Lalu dia bilang, Unwira dan Muhammadiyah buatkan AMDAL. Untuk apa? Untuk membatalkan ambisinya, bukan untuk membenarkan ambisinya. Kan kasus kita pertama adalah kerusakan ekologi di Kalimantan yang disebut sebagai bagian dari politik antroposin Jokowi, upaya untuk membatalkan kehidupan alamnya. Dimulai dari ambisi dia untuk meninggalkan legasi itu. Oke, boleh aja. Tapi di dalam ilmu lingkungan, AMDAL harus mendahului keputusan politik. Sekarang Jokowi udah putuskan untuk pindah, baru minta universitas, Unwira, Muhammadiyah, Universitas Mula Warman segala macam, buatkan AMDAL. Maka disogoklah dosen-dosen supaya meloloskan ambisi si bajingan tolol itu. Untung sekali ada seorang dosen yang balelo namanya Dedi, yang bahkan udah ditegur oleh moderator, dia masih terus ngoceh. Karena bagi dia yang diucapkan itu sangat fundamental, sangat radikal. Dia tutup dengan doa. Doa dari rakyat yang memprotes Tuhan. Karena Tuhannya ada di Ruteng rupanya. Disitulah berguna doa itu. Doa untuk memastikan bahwa universitas wajib mengikuti suara rakyat. Namanya Unwira. Universitas wajib ikut suara rakyat. Dalam bahasa Latin, Vox Unwira, Vox Dei. Yang diputuskan oleh Unwira pasti disetujui oleh Tuhan. Tetapi persetujuan Tuhan itu memerlukan gerak langkah politik rakyat. Karena itu, universitas harus mensponsori gerakan-gerakan radikal yang menginginkan kembalinya hak, reclaiming our rights. Itu dasarnya. Masalahnya sekarang adalah kita bicara tentang istilah tadi, sustainable development. Persyaratan apa supaya sustainable development itu bisa dijadikan polisi masa depan? Yang pertama kita persoalkan adalah the sustainability of the idea of sustainable development. Sustainable nggak ide sustainable development itu? Yang dulu diputuskan bahkan oleh kanselir Jerman
ketika dia menulis buku Only One Earth itu, hanya satu bumi. Jadi kalau tema ini adalah membedah politik ekologi di Nusa Tenggara Timur, kita mesti ucapkan secara lebih holistik. Tidak ada krisis ekologi di Nusa Tenggara Timur. Tidak ada krisis ekologi di Kalimantan. Tidak ada krisis ekologi di Kanada, di Kutub Utara. Yang ada krisis planet. Kita mulai membaca itu. Karena apapun yang dikerjakan oleh Kalimantan di NTT, dia bisa berakibat di Kanada. Apa yang terjadi di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Pohon yang saya tanam tadi di situ bisa berakibat pada tumbuhnya harapan di Kalimantan. Tadi saya habis tanam pohon di situ oleh teman-teman. Itu yang disebut sebagai butterfly effect. Tadi saya menanam sungai di depan rektorat. Jelas saya nanam sungai tadi. Saya nggak nanam pohon. Bentuk yang saya tanam adalah pohon cendana. Tapi buat saya menanam sungai. Untuk membuat radical ideas. Apa itu sungai? Sungai adalah sesuatu yang mengalir dari puncak gunung pergi ke muara laut. Ya itu definisi zaman dulu. Ketika ada krisis ekologi, kita mesti ubah pengertian itu. Di dalam pohon tadi ada kapiler. Yang datang dari gunung, pertama kali dia melewati kapiler itu, dihisap oleh matahari, terjadi fotosintesis. Lalu menghasilkan oksigen. Jadi sungai adalah aliran air ke semua tempat yang memungkinkan kita hidup. Pohon adalah sungai. Akar pohon itu menarik air itu ke kapiler. Kita dapat oksigen. Di malam hari ada embun di situ. Pagi-pagi dia jatuh ke bumi, membasahi rumput yang adalah selimut bumi. Sirkulasi pikiran itu yang mesti kita tanamkan pada Presiden Prabowo. Supaya dia paham bahwa sungai bukan yang dibendung untuk jadi bendungan, bukan. Memotong pohon itu artinya menghalangi aliran sungai untuk pergi ke pucuk pohon. Jadi kalau kita bayangkan bahwa konsep ekologi itu bukan sekedar apa yang dimaksudkan oleh Jokowi untuk memindahkan IKN lalu minta diamdal di situ. Hak cacing untuk menggemburkan tanah di IKN berubah menjadi hak beton untuk dicorkan sebagai fondasi istana negara. Hak burung untuk pacaran di pohon-pohon sekitar IKN hilang, ditebang habis pohon itu. Akibatnya apa? Hak mahasiswa untuk membuat puisi yang menggambarkan romantisnya dua burung yang berpasangan di ranting-ranting Kalimantan. Nggak ada artinya lagi. Jadi kita mau bahas itu dari sudut pandang radikal ekologi itu. Nah sekarang ada problem. Seberapa kuat energi pengetahuan kita selundupkan ke dalam birokrasi, ke dalam kabinet yang baru tuh. Yang diterangkan oleh Pak Dedi tadi, mestinya yang dengar itu bukan kita. Yang mestinya yang dengar itu adalah AHY. Calon Menteri BPN. Mesti yang tinggal itu adalah Ibu Menteri Kehutanan dari Nasdem. Ibu siapa namanya? Siti Nurbayat. Tanah di Indonesia itu dimiliki oleh dua partai itu. Tanah kehutanan dimiliki oleh Nasdem, tanah non kehutanan diatur oleh Demokrat. Coba Anda bayangkan absurditas, kita bicara tentang ekologi, tetapi pengendalian ekologi itu ditentukan oleh kepentingan dua partai itu aja. Jadi di Jakarta ada kesibukan untuk menyusun kabinet. Isinya apa? Tukar tambah ekonomi, bukan tukar tambah ekologi. Jadi dari awal kita bisa bayangkan kerusakan ekologi kita akan menjadi-jadi di era berikutnya. Karena nggak ada menteri yang diangkat secara volunteer oleh kekuasaan politik. Prabowo misalnya angkat Dedi adalah menteri. Apa namanya? Ketua BPN. Grace, Menteri Kehutanan. Tapi apa kapasitas dia? Apa kapasitasmu? Otak. Pemerintah nggak perlu otak. Dia perlu dengkul. Karena itu Anda akan lihat kabinet itu isinya adalah dengkul ketemu dengkul. Di sini otak ketemu otak. Jadi kita lihat kontras yang memungkinkan kita marah. Tapi kita sekarang berpikir kemana kemarahan itu kita muarakan ke dalam politik alternatif. Itu pentingnya membentuk kekuatan untuk mengatakan tidak pada birokrasi, tidak pada oligarki, tidak pada belum ada potretnya ya.
belum diganti. Kan saya bayangkan seluruh proposal kita hari ini dibuatkan executive summary 4 halaman, lalu kita serahkan pada seseorang yang akan mengganti orang itu. Mampu nggak dia berpikir tentang itu? That's our point. Kita mau hadiahkan apa pada kabinet berikutnya? Kalau yang dicerna di kepala mereka ada bagaimana APBN itu dibagi habis ke banggar badan anggaran yang siapa partai politik. Jadi krisis itu krisis yang akan memungkinkan kita frustrasi ke depan. Saya nggak tahu berapa banyak kalian di sini yang ikut nyoblos. Saya udah 2 kali golput. Saya nggak percaya. 2019 kampanye persaingan antara Prabowo dan Jokowi. Satu waktu saya dengar kampanye Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi, saya akan mencetak 20 juta hektar sawah. Oke. Pak Prabowo dengan cerdas menghalangi jalan pikiran itu. Dia bilang begini, Anda Pak Jokowi mau bikin sawah 20 juta hektar. Airnya dari mana? Lalu Prabowo bilang, saya akan membangun 20 dam besar di Indonesia. Oke. Terjadi kompromi yang tidak disengaja di situ. Dua-dua nggak saling tahu. Lalu satu kali wartawan tanya ke saya, bagaimana pendapat Pak Rocky tentang soal itu? Saya bilang, saya tinggal di lahan 800 meter di rumah saya itu di Sentul, di ketinggian kira-kira 700 meter. Suhunya sangat enak, saya nggak perlu AC itu. Kalau malam hari suhunya bisa turun sampai 19-20 derajat Celcius. Itu suhu kamar pengantin. Jadi suatu ditanya begitu, saya bilang, waduh, kalau saya pilih Jokowi, dia akan ambil tanah saya untuk bikin separuh itu untuk bikin sawah. Kalau saya pilih Prabowo, separuhnya dia akan ambil untuk bikin bendungan. Jadi dua orang ini akan mencaplok tanah saya. That's the logic of ecological mode of thought. Itu dasarnya kan. Kemampuan kita untuk mendalilkan. Apalagi pula ini ada telepon. Bentar. Prabowo nelpon disuruh Jokowi. Mungkin ada intel di sini melaporkan ke istana. Saya lanjut ya. Tadi disebutkan problem negeri ini adalah upaya untuk bertanding menyediakan energi dunia. Bertanding. Coba saya buka supaya dia dengar ya. Jadi kita ada dalam keadaan yang memungkinkan kita bekerja sama untuk memikirkan mungkin nggak Indonesia jadi produsen energi terbarukan. Itu pertanyaan inti bagi kabinet nanti. Saya kasih ilustrasi singkat tentang recent political issues di tingkat global. Ada yang dari jurusan hubungan internasional di sini. Siapa yang belajar politik internasional? Grace belajar. Oke, semester berapa kamu? Ya. Universitas Pelita Harapan, jurusan hubungan internasional. Semester berapa? Oke, sudah selesai. Selama kamu kuliah, kamu berlangganan nggak majalah semacam foreign policy? Ya. Apa? Oke, saya anggap aja saya dengar, walaupun saya nggak tahu apa isinya. 2 minggu lalu, majalah Foreign Policy, majalah yang menganalisis gejala ekonomi, politik, security, ideologi dunia, tiba-tiba di majalah itu ada tulisan Luhut Binsar Panjaitan. Biasanya, saya berlangganan majalah itu dari zaman mahasiswa, karena saya sekolah pertama Fakultas Teknik, sekolah kedua Fakultas Hubungan Internasional, lalu banyak sekolah lagi tuh. Terakhir sekolah filsafat. Di majalah itu, Pak Luhut Binsar Panjaitan menulis satu artikel yang sangat kontroversial. Dia bilang begini, EV Amerika, apa namanya, electronic vehicle, mobil listrik
hanya akan tergantung pada nikel Indonesia. Kami Indonesia menyodorkan kerjasama soal nikel tergantung pada Amerika. Kalau Anda, saya tafsirkan sedikit mengancam artikel itu. Kalau Anda tidak mau, konsekuensinya Anda tanggung. Intinya begitu artikel itu. Mungkin 3-4 halaman. Agak aneh buat saya. Karena foreign affairs itu adalah memuat hasil kajian akademik. Sementara Pak Luhut Binsar Panjaitan bukan rektor Unwira. Bukan seorang akademisi, tapi seorang politisi. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana mungkin artikel itu tiba di foreign policy, dan pasti akan dibaca oleh Joe Biden di dalam asumsi beliau, atau akan dibaca oleh investor-investor yang sedang melakukan riset tentang energi terbarukan, energi alternatif. Jadi bayangkan, Indonesia frustrasi sehingga mesti menulis paper itu. Mungkin Pak Jokowi udah kesel karena ditipu terus oleh Elon Musk, terakhir ditipu oleh Apple, maka dia ancam Amerika dengan pikiran yang seolah-olah akademis karena ditulis di jurnal akademis, padahal itu adalah proposal politik, juntoh proposal bisnis. Jadi Anda bayangkan bagaimana proyek energi Indonesia itu bahkan diupayakan untuk dipamerkan, dijual murah dengan artikel semacam. Mungkin itu artikel sponsor aja, saya nggak tahu. Mungkin ada orang yang buatin itu, atau redaksi menganggap ya muat aja lah buat sekaligus nunjukin bahwa ini kebodohan Indonesia begitu tuh. Satu waktu kita akan tahu apa motif itu. Jadi Indonesia frustrasi karena nikelnya itu di dalam penelitian dunia tinggal 8 tahun. Habis nikel itu. Akibatnya apa? Semua pemain nikel berupaya untuk mengeruk lebih banyak lagi karena tahu akan habis. Perspektif ekonomi yang bertentangan dengan proses ekologis. Mestinya kalau tinggal sedikit jangan lagi dieksploitasi. Kan begitu rumus oikosnya. Tetapi karena tadi tekanan akumulasi global dan keinginan Jokowi untuk punya dolar memaksa kita berpikir bahwa artikel itu adalah artikel untuk membujuk investor asing masuk ke Indonesia. Oke, itu 2 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu saya baca artikel di tempat lain, di The Guardian, dibahas juga di New York Times. Artikel itu menerangkan bahwa Amerika sudah menemukan energi alternatif namanya sodium ion. Dasarnya apa? Yang belajar kimia tahu sodium apa? Natrium, garam. Ya, sodium ion yang daya supply energinya melampaui daya supply nikel untuk mengaktifkan mesin-mesin kalkulasi di zaman artificial intelligence. Mesin-mesin learning mesin itu yang kita sebut artificial intelligence, dia harus beroperasi 24 jam terus, dia mengkonsumsi energi banyak. Dan supply energi paling efisien datang dari sodium ion itu. Dan pemerintah Amerika mensponsori penelitian itu melalui APBN. Jadi mungkin ketika Pak Luhut selesai menulis, diterbitkan, tiba-tiba artikel itu pingsan mungkin Pak Luhut. Ya elah, ternyata Joe Biden udah menemukan energi baru. Kita tahu bahwa energi itu adalah bagian dari politik intelijen sebuah negara. Energi itu selalu disimpan, rumusnya tuh. Setelah selesai mungkin tinggal produksi baru dia buka. Nah kita nggak punya kemampuan itu. Nikel kita dengan mudah, dia itu cuma bagian itu hilirisasi selesai dibikin apa namanya smelter habis sudah. Jadi terlihat bahwa persiapan politik ekologi kita dibatalkan hanya karena kecerdasan kita untuk membaca potensi negara lain melakukan riset tidak kita miliki. Sementara orang kayak Elon Musk pasti dia punya intel ekonomi di sini untuk melihat apa yang dilakukan Indonesia. Jadi nggak ada gunanya diplomasi kalau tidak ada kemampuan intelektual origin kita untuk menghidupkan riset. Dan sekarang riset itu ditagih oleh seluruh dunia. Risetnya harus mampu untuk mempertahankan the very idea of sustainable development. Itu dasarnya. Saya balik pada soal nikel tadi. Apakah nikel merupakan energi yang sustainable? 8 tahun habis. Kalau sodium, natrium, air mata kita itu mengandung garam. Jadi kalau para pria di sini habis diputusin oleh pacarnya, dia menangis, tangisan dia teteskan ke HP-nya hidup. Karena listriknya dapat langsung dari air matanya yang mengandung sodium. Jadi perbanyak tangisan supaya HP-mu tidak lowbat.
Jadi kita masuk di dalam satu cara berpikir yang radikal. Bagi mahasiswa, bagi researcher, dosen, do think the unthinkable. Itu prinsipnya. Berpikirlah yang tidak dipikirkan orang. Mungkin artikel Pak Luhut tadi diprovokasi oleh pesaing-pesaing energi terbarukan. Dan mereka tahu, ya Indonesia nikel doang. Yang 8 tahun lagi habis itu. Apalagi kalau kita bertemu dengan critical mass, critical society di Eropa misalnya. Setahun lalu saya mondar-mandir di Eropa, ketemu dengan anak-anak muda di situ, termasuk anak muda Indonesia. Mereka bilang begini, negaramu itu mempromosikan hilirisasi. Energi di hilir itu bersih, pasti bersih, smelter society. Tapi bagi mereka, problemnya bukan apa yang ada di hilir, tapi apa yang ada di hulu. Di hulu itu dia tidak persoalkan sumber yang menyebabkan dia bersih. Yang dipersoalkan adalah cara memperoleh lisensi untuk mengolah nikel, ekstraktif komoditi di hulu. Mereka temukan nikel yang disebut bersih itu, di hulu itu cuma dikuasai oleh 4 oligark. Artinya tidak ada kompetisi, artinya tidak demokratis di pulau itu, artinya kotor secara politik. Bagi anak muda di Eropa itu dia nggak peduli. Anda klaim dia bersih, tapi dia mau periksa. Proses memperoleh energi bersih itu bersih apa tidak secara politik. Kalau di hulu cuma dikuasai 3-4 orang, dia bisa kendalikan itu tanpa hak publik untuk menentukan bermanfaat nggak eksploitasi di hulu itu. Itu yang kita sebut sebagai the political economy of energy policies. Jadi dalam soal Nusa Tenggara Timur, coba riset tadi. Siapa yang bermain di mana, di backing oleh siapa? Tadi sudah disebutkan, negara itu broker. Jadi sekali lagi, saya terangkan itu sebagai satu upaya untuk membuka pikiran bahwa nasib NTT itu juga nasib planet. Maka berpikir di tingkat planetarium itu, itulah kemampuan akademisi kita. Di Jakarta nanti, kabinet itu cuma berpikir secara sektoral. Apa yang akan dia bikin di NTT, apa yang dia bikin di Flores, dia bikin di Jawa Barat, macam-macam, di Sumatera segala macam. Tapi kita, kalangan akademisi, mau berpikir holistik, mau berpikir ekologis. Jadi saya senang di sini karena dibuka kesempatan bagi kita untuk mempertengkarkan nasib kita, bahkan dengan dalil-dalil peradaban global. Jadi dari pojok Unwira kita katakan bahwa kami mampu berpikir melampaui kemampuan berpikir kabinet yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Rocky. Teman-teman, ya saya berharap teman-teman bisa langsung to the point, mau menanyakan apa kepada Bang Rocky tanpa harus memperpanjang kata pengantar di awal ya. Bapak langsung memperkenalkan diri dan nama. Ya. Saya Agustinus, Pak. Saya kalau di sini saya tuan rumah, Pak. Kalau Bapak sebentar kalau ke UI, Bapak harus terima saya. Ya. Nanti ketemu. Oke, Pak. Mari, Pak. Saya tidak punya pertanyaan karena di sini kan tidak ada DPR, tidak ada gubernur. Saya malas untuk debat. Saya membayangkan hari ini kita akan berdebat seru ya. Tapi ini saya kasihkan ke Bapak. Mungkin saya akan, kalau Unika Undana bukan level saya. Level saya mungkin di UI sama Materi Sakti ya. Baik, terima kasih Bapak Agustinus. Undana, iya. Jadi Bapak Agustinus ini sudah dari jam 12 siang berdiri di depan Tugu Unika dengan posternya. Ya, kita berikan aplaus. Oke, baik. Selanjutnya, ya terima kasih Bapak Agustinus. Ya. Oke, teman-teman panitia, saya minta bantuannya untuk bisa mengarahkan mic ke penanya kedua. Begini Bu, saya hanya ada sedikit saya sampai kritisi Pak Rocky tadi. Oh, oke. Pak Rocky ini pintar apa? Mungkin kalau antara saya dan Pak Rocky pintar mana ya? Tadi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Agustinus. Bentar. Saya mau ingin tahu. Tadi nyanyi lagu Indonesia Raya, saya lihat Pak Rocky nyanyi dengan hikmat ya. Hikmat. Nyanyi. Semua. Iya. Dosen juga semuanya. Saya lihat nyanyinya begitu hikmat, benar ya. Kalau saya tidak mau nyanyi itu. Kenapa? Saya tidak nyanyi. Kenapa? Hah? Kenapa tidak nyanyi? Bapak kan saya dengar di waktu dialog, Bapak kan jebol 6 fakultas ya. Yes. Benar. Jadi. Kalau saya di sini cuma bertahan 6 bulan, buat saya selesai. 6 bulan, kalau saya mau lanjut semester kedua, ketiga, terlalu lama, buang-buang waktu. Baik, Bapak Agus. Jadi intinya tadi, kalau saya mau nyanyi, saya merasa kalau tahun zamannya Bung Karno barangkali saya masih nyanyi. Tapi kalau sekarang saya nyanyi Indonesia tanah airku. Oke, baik. Air aja mahal Pak. Air kami beli. Oke, terima kasih Bapak Agus. Kita yang tanahnya tidak ada kita. Mana tanahnya? Airnya mana? Baik. Terima kasih banyak Pak Agus. Bapak kalau ngomong jangan hadap saya, ngadap sana tuh.
Oke, baik. Terima kasih Tapi Pak Agus. nanti Ya. kita ketemu di Jakarta Pak ya. Oke. Jakarta nanti ya. Kita ke penanya kedua dari sebelah kiri tadi. Ya. Ya, tadi sebelah kiri. Ya. Itu Pak Agus, mahasiswa termuda di UWIRA. Silakan yang kedua, yang ini. Yang kedua di sini. Sabar. Yes. Ya, langsung to the point, Adik. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Chris BM Kobok. Saya ingin bertanya kepada Abang Rocky. Beberapa persoalan yang seperti yang sudah jelaskan tadi bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam menuntaskan berbagai persoalan terkait dengan lingkungan karena mendapatkan berbagai represif dari pihak aparat keamanan dan pemerintah pun yang tidak tuntas dalam memberantas soal bagaimana kemudian tidak menerima setiap gugatan ataupun penolakan dari masyarakat. Kira-kira dari Abang Rocky solusi seperti apa yang lebih tepat yang bisa dilakukan oleh kita sehingga kemudian bahwa pemerintah itu betul-betul memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih Chris. Yang berikut yang di belakang, perempuan yang di belakang baju hitam, minta tolong teman-teman panitia. Silakan Ade. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia Jenjana Dias. Saya seorang relawan kemanusiaan dan sosial. Saya berterima kasih karena Bung Rocky sudah sampai di tempat ini dan menjawab setiap, memberi solusi untuk setiap agenda pertanyaan-pertanyaan dari beberapa kali pertemuan dengan mahasiswa. Saya selalu mengikuti itu. Oke, dan ini secara khusus saya pertanyakan kepada Bung Rocky. Aspek tata kelola seperti apa yang dapat mencegah perluasan spasial ekologi politik di NTT yang berdampak pada perebutan hak kepemilikan atas tanah adat dan lahan-lahan masyarakat proleter oleh pemerintah. Karena secara fakta di lapangan banyak sekali lahan-lahan masyarakat adat itu direbut demi kepentingan kapitalis. Dan saya sebagai masyarakat asli Flores melihat itu, apalagi pada masyarakat Pubabu Besipae itu kasus yang sungguh menyedihkan dan itu melanggar kedaulatan rakyat, apalagi kesejahteraan sosial dan melanggar hak untuk hidup dan hak asasi manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan adik siapa tadi? Nama Lucia Jenjana Dias. Oke, baik. Yang kemudian berikut yang ketiga, baju hitam tadi di sana, ya. Oke, baik, terima kasih. Di sini perkenalkan, nama saya Fajar Armansur. Saya dari relawan donasi sampah Muhammadiyah. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bung Rocky, bagaimana pandangan Bung Rocky mengenai negara yang mempermasalahkan masyarakatnya, yang dilihat dari proyek strategis nasional yang mengharuskan masyarakat yang sudah di situ, yang sudah menetap sudah lama, itu tuh terpaksa untuk berpindah atau bahkan diusir, digusur secara paksa itu. Mungkin cuma itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya langsung ke Bang Rocky dan juga para pemateri sebelumnya. Nama saya Pak Miki Dacunha, saya seorang guru di SMP Negeri 4 Kabupaten Kupang. Saya alumni ilmu lingkungan. Saya melihat tadi dari seluruh paparan dari narasumber terkait dengan masalah sumber daya di Nusa Tenggara Timur, kemudian potensi terkait dengan bonus demografi di Nusa Tenggara Timur sendiri untuk melirik ke depan bahwa diharapkan bahwa pembangunan itu berkelanjutan. Kemudian saya kaitkan juga dengan isu yang diprogramkan, dari isu kemudian diprogramkan menjadi satu pembangunan manusia yang kedepannya berkelanjutan. Salah satunya adalah juga padat karya, termasuk juga program dari Pak pemenang Pilpres kemarin, yaitu soal proyek strategis nasional dilanjutkan, ditambah lagi dengan pembangunan smelter yang cukup besar, masif juga di beberapa titik, termasuk Nusa Tenggara Timur yang dieksploitasi cukup besar, salah satunya sumber daya alam, lalu kesiapan manusianya, SDM kita juga perlu kita ketahui juga masih perlu ada gerakan yang lebih masif untuk bisa mengcounter, karena bagaimanapun Nusa Tenggara Timur ini menerima aja program strategis nasional tadi, proyek-proyek strategis. Kami disodorkan dengan pembangunan cukup besar bendungan di Nusa Tenggara Timur, tapi sampai hari ini banyak juga yang mangkrak, tidak ada kelanjutannya untuk bagaimana ekstensifikasi. Lalu tantangan tadi global, climate change dan sebagainya, kita juga ada di dekat dengan Australia, tantangan laut kita juga sangat besar, pencuriannya besar. Terus juga dengan melihat bagaimana gerakan kita di tingkat nasional, saya senang, saya biasa suka di channelnya Pak Rocky Gerung Official, di Pak Hersubeno, saya mengikuti terus, saya mulai simpati ketika PDI Perjuangan itu sudah bergerak untuk menjadi oposisi, semakin memperkuat posisi juga Bang Rocky terus untuk berbicara, sehingga ini juga bukan hanya
Dulu awal-awalnya saya tidak terlalu simpatik. Tapi ketika melihat posisi Ibu Mega yang sudah tidak nyaman lagi dengan Pak Jokowi, akhirnya saya kepincut juga. Dulu saya penggemar Cokro TV. Akhirnya sudah saya melihat, wah ternyata ini makin cuci otak, akal sehat saya juga berkembang sebagai seorang guru. Wah ini penting. Dan saya merasa kehadiran Bung Rocky ini makin memperkuat posisi kami sebagai guru untuk bagaimana menggerakkan semangat konservasi dari Walhi dan sebagainya. Teman-teman akademis ini juga semakin memperkuat ketika ada program yang masuk ke Nusa Tenggara Timur. Apalagi ini di masa transisi kepemimpinan, kita menunggu proses pilkada di Nusa Tenggara Timur. Saya tidak mau seperti pemimpin yang lalu ketika berangkat menghilangkan beban hutang bagi Nusa Tenggara Timur. Masalahnya besar dan ini tentu menjadi PR baru, pemimpin yang baru, entah mau menjual sumber dayanya ataukah menjual tentang carrying capacity-nya. Ecological footprint kita ini sudah mengalami kerentanan. Mobilitas penduduk kita justru ada di titik atau di epicentrum daripada bencana. Baik, Kamilki, Dan langsung pada tantangan pertanyaannya. kita sebagai provinsi kepulauan ini sangat besar, Pak. Jadi saya berharap barangkali kita ada di rel yang tepat bersama Bung Rocky untuk menggerakkan bagaimana secara radikal, ekologi radikal itu untuk bukan hanya kita konser, menjaga lingkungan saja, tapi bagaimana secara radikal supaya bisa menghilangkan status pemerintah yang mengalami broker dalam pemerintahan. Terima kasih, Kamilki. Itu saja dari saya kembalikan. Baik, tadi ada 4 penanya, ya. Perlu saya ulangi langsung? Enggak ada yang bertanya, semuanya marah. Kemarahan ya. Jadi konsolidasikan aja kemarahan itu. Kan ini soal mengkonsolidasikan kemarahan supaya dia tumbuh sebagai gerakan politik radikal kan. Itu intinya. Setiap kali saya acara buruh saya pidato di situ segala macam tuh. Mahasiswa saya ikut. Jadi perkuat gerakan intinya cuma itu, atau Anda nyalek. Kan cuma itu penyelesaiannya kan. Jadi kalau semua yang Anda ucapkan itu sudah tahu semuanya itu. Tapi justru saya mau dengar apa yang sudah Anda kerjakan di lokal Anda. Anda tanya ke saya, bikin apa? Ngapain saya jawab orang yang belum mulai itu? Oke. Itu soalnya tuh. Jadi jangan keluh kesahkan ke saya. Secara paradigmatik saya tahu tuh, bahwa semua ini terjadi karena pencurian sumber daya alam, pencurian APBN segala macam. Jadi apa yang mesti saya lakukan? Jangan mencuri. Jangan sekali-sekali mencuri. Itu soalnya. Jadi sekali lagi, periksa calon-calon bupati, calon legislatif segala macam itu. Tentukan bukan siapa yang tidak kamu pilih, siapa yang tidak kamu batalkan. Oke, terima kasih Bung Rocky. Saya buka lagi di termi kedua, ya teman-teman. Ya, Bapak yang dari sini satu. Akan ada termi lagi setelah ini teman-teman. Jadi tenang. Saya akan kasih kesempatan sebanyak-banyaknya. Kita mulai dengan penanya pertama. Silakan. Terima kasih. Saya Sirilus, saya satu komunitas dengan Pak Agus tadi. Kemarahan yang tidak dilembagakan hanya akan menjadi kemarahan individu. Rocky Gerung 2024. Bagaimana melembagakan kemarahan itu agar bisa menjadi api yang membakar tirani yang tadi negara atau disebut broker? Itu pertanyaan pertama, Bung Rocky. Yang kedua, mantan gubernur Victor Blaskurat pernah berkata, di belakang megahnya rumah ibadah berdirilah rumah-rumah umat yang kumuh. Saya minta tanggapan dari seorang tokoh agama yang hari yang kita tahu bahwa punya 6 agama ya, Bung Rocky. Minta tanggapannya tentang kalimat itu. Di belakang megahnya rumah ibadah berdirilah rumah-rumah kumuh. Bagaimana tanggapan Rocky Gerung sebagai tokoh segala umat? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kamilus. Saya ke penanya kedua tadi. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini. Pertanyaan saya, Bung, bahwasanya yang kami melihat bahwa Pak Prabowo dan juga Gibran pada awal-awal adalah untuk membebek kepada Pak Jokowi, sehingga pada saat itu kampanyenya adalah untuk melanjutkan. Dan kami hari ini meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Maka pertanyaan saya Pak Bung Rocky, bahwasanya bagaimana caranya untuk menurunkan mereka setelah mereka dilantik? Karena kami muak yang diucapkan, yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke. Mungkin itu pertanyaannya. Dan Terima juga kasih. Kak Grace mohon izin, karena mohon izin kepada Bung Rocky untuk ini spesial permintaan dari saya, bisa menandatangani buku dari Bung Rocky sendiri. Oke, Saya minta untuk Bung menandatangani atau habis ini ya. Ya. Kita Oke, fokus baik, ke terima penanya kasih. dulu. Oke, terima kasih. Mungkin itu sih, Kak Grace. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Yang ketiga yang pakai topi ya. Kakak silakan. Tadi Bung Rocky sudah menjelaskan terkait dengan pembangunan strategi nasional, di mana pemerintah sekarang menyediakan lahan kurang lebih 20 hektar untuk pembangunan sawah dan 20 titik untuk pembangunan bendungan. Nah, bicara tentang Nusa Tenggara Timur, ada 7 bendungan yang akan dibangun dan sudah dibangun. Dan salah satu bendungan yang menjadi prioritas
atau program strategi nasional yaitu Bendungan Kolhua yang saat ini juga masih dicanangkan oleh pemerintah untuk tetap dibangun. Tetapi ada perlawanan dari masyarakat adat Helong yang menjadi masyarakat asli Kota Kupang yang sudah dilakukan pada tahun 1993 sampai dengan saat ini, yaitu masyarakat dengan melakukan konsolidasi untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya menurut kami masyarakat adat, pembangunan itu akan menghilangkan budaya ataupun ekosistem yang ada di Kelurahan Kolhua yang ada di masyarakat Helong. Menurut Bung Rocky, apakah sikap dari kami masyarakat adat ini, apakah dikategorikan melawan kebijakan negara ataupun seperti apa? Kami minta pandangan dari Bung Rocky selaku pemateri pada siang hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rali. Hanya tadi yang di sini yang angkat ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Son Lena dari Sabu Rejoa. Saya tidak ada pertanyaan Bung Rocky, tapi saya merasa apa yang akan disampaikan Bung Rocky di sini bisa didengar oleh pemerintah Kabupaten Sabu Rejoa, khususnya di kecamatan saya, Kecamatan Rejoa, yang saya lihat di sana ada banyak dampak ekologi yang rusak dari kebijakan pemerintah seperti pembangunan waduk kecil yang tidak berpihak pada masyarakat, yang membuat masyarakat susah begitu. Dan airnya di sana itu tidak bisa ditampung bertahan lama, sehingga itu hanya merusak lahan dan tidak membuahkan hasil atau tidak memunculkan solusi bagi keresahan masyarakat di sana terhadap kekeringan air. Saya adalah seorang seniman muda dan saya yakin dan percaya bahwa karya saya ini akan bisa diterima oleh Bung Rocky sebagai perjumpaan yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Oke. Tadi yang terakhir di sana, di belakang. Satu tadi iya, yang kelima. Tolong Kak, yang di ujung. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya Jessica Maharani Baluk, saya dari Universitas Nusa Cendana. Saya Prodi FST Matematika semester 6. Prodi apa? Fakultas Sains dan Teknik, Prodi Matematika semester 6. Matematik ya. Pertanyaan dari saya melanjutkan dari tadi yang sudah Bung Rocky sampaikan. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa di NTT, khususnya di Kota Kupang, di sini yang maraknya terjadi permasalahan yang ada di sini yaitu kurangnya air. Jadi air di Kota Kupang ini sangat minim sekali. Jadi di sini saya ingin mempertanyakan bahwa dengan begitu banyaknya masalah yang ada, tadi Bung juga sudah mengatakan bahwa Bung pertama kali datang masuk ke dalam Unira, Bung pohon dan sebagainya, itu menanam aliran sungai. Nah di sini saya ingin bertanya bahwa bagaimana kita bisa menjalankan program pemerintah dalam teman-teman saya harap tenang ya, kita mendengarkan dulu, tidak boleh bising ya, kita mendengar. Dalam membedah politik ekologi yang ada di Indonesia, di sini Bung sudah katakan bahwa tadi menghilangkan hak mahasiswa untuk menulis puisi mengenai burung yang berpacaran di IKN dan sebagainya. Tapi di sini kami mahasiswa juga mempunyai hak untuk menulis puisi bagaimana kemajuan Indonesia untuk kedepannya. Nah di sini saya ingin bertanya bahwa bagaimana membedakan ciri-ciri pemerintah yang mereka itu membangun Indonesia mementingkan masyarakat atau mementingkan golongan pribadi sendiri. Itu mungkin pertanyaan sederhana dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Jessica. Oke, tadi 5 penanya itu mungkin bisa dijelaskan. Bisa menjelaskan ya bagaimana kemudian kita membangun atau menggerakkan barisan perlawanan terhadap apa yang hari ini sudah terjadi. Gitu. Silakan Bang Rocky. Oke, saya cari akal dulu ya. Pak Agus mana tadi Pak Agus? Pak Agus. Coba kasih mic dulu Pak Agus. Udah pulang? Oke. Saya mau tanya ke Pak Agus, lebih pantas foto siapa yang taruh di atas? Itu atau ini? Oke, karena soalnya adalah leadership. Di dalam keadaan di mana kemarahan rakyat itu tidak dilembagakan, maka seorang leader akan menempatkan diri sebagai dealer. Karena dia tahu bahwa itu tadi ini individual aja marah-marah terus kan. Tapi kalau dia dilembagakan dalam bentuk proses sosial yang kontinu, lama-lama dia menyatu menjadi gerakan ideologis. Kalau sekarang baru gerakan politis itu. Anda akan tiba pada kondisi di mana gerakan itu menjadi ideologis ketika pesan Anda dihilangkan di dalam teks sosial dan Anda tuntut itu kembali. Kan semua yang Anda ucapkan itu adalah social text. Dia hanya menjadi social text kalau di dalamnya ada energi yang juga setara dengan energi negara. Kan ini cuma pertandingan kemampuan naratif. Kalau pertandingan kekuasaan Anda nggak mampu pasti. Tetapi pertandingan tekstual itu bisa membuat semua orang merasa ada di dalam barisan yang sama itu. Itu minimal. Tinggal barisan itu dilirik oleh bupati. Kan bukan bupati yang menentukan, tapi social text itu, kimianya itu, kohesi dari kimia itu, molekul itu mesti utuh supaya dia bisa jadi kekuatan. Dasarnya crystallize ideas.
Kayak tadi misalnya ini soal, iya semua orang tahu bahwa di belakang masjid ada perumahan kumuh, masjidnya mewah. Di belakang gereja ada perumahan yang tidak layak huni. Karena apa? Ya karena gerejanya mewah. Di belakang gapura sama. Jadi kenapa ada rumah kumuh di belakang gereja yang mewah? Ya karena gerejanya mewah, itu aja soalnya. Secara matematik dibagi 2 aja dong. Dasarnya kan. Iya, umat menyumbang karena dikondisikan yang musim mewah adalah gereja, bukan rumah umat. Jadi bikin proposal buat gereja, ubah teologinya. Jadi theology of liberation. Teologi pembebasan. Kan dasarnya itu kan. Yang dilakukan di Amerika Latin itu. Dilakukan di beberapa negara yang melihat bahwa ada hubungan antara khotbah dan kesenjangan kelas. Kalau doanya terus terimalah nasib, nanti di surga akan ada malaikat jemput, nanti akan ada Roh Kudus memberkati. Iya, kita tahu itu adalah pasti itu yang akan dilakukan Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh Romo apa? Dilakukan oleh pater apa? Dilakukan oleh ustadz apa? Kan itu pertanyaannya kan. Jadi saya mau terangkan itu kan ditanyakan ya. Tentu saya tahu ada variasi dalam teologi itu yang juga dipengaruhi oleh sumbangan negara. Jadi teologi kita itu juga dipengaruhi sumbangan negara. Dalam bentuk infrastruktur atau apa itu dapat sumbangan dari negara, ya udah itu khotbahnya bisa berubah. Ucapan terima kasih pertama pada negara, bukan pada rakyat yang menunggu keadilan sosial kan. Soal begitu. Jadi kita mau jujur mengatakan itu bahwa ada mentalitas yang ditumbuhkan sengaja oleh negara supaya mudah dikendalikan. Itu soalnya. Jadi sekali lagi yang tadi sama aja tuh yang Anda tanyakan ya persis ada kemarahan. Tapi saya hanya bisa terangkan keadaan paradigmatik itu. Nah, hal yang teknis ada teman dosen di sini, ada Pak Edu yang belajar tentang gerakan sosial di Rusia tuh. Kalau Anda mau ikut teori kiri ya biarin Edu yang terangkan itu. Tapi sekali lagi ini adalah hak. Kita kalau tadi filosofinya kita setara sebagai makhluk itu, maka kita nggak berhak untuk mengklaim itu tanah kita. Sebetulnya kita tidak memiliki tanah, kita dimiliki oleh tanah. Kan doktrinnya kan begitu mestinya kan. Supaya tidak ada hak negara untuk mengklaim ini tanah negara, dari mana ceritanya itu tanah negara. Enggak. Bahkan konstitusi kita nggak ada prinsip tanah dimiliki oleh negara. Buat apa negara punya tanah itu? Bukan semua undang-undang. Tidak ada konsep tanah. Negara menguasai tanah. Kalau tanah itu tidak dikuasai orang. Nah tanah adat itu kan dikuasai turun-temurun. Ngapain negara bilang ini kami punya? Loh, itu dikuasai oleh adat. Kan prinsipnya siapa yang memberi investasi pada tanah, dia berhak atas nilainya tuh. Kalau tanahnya digarap selama 15 tahun dalam hukum tanah klasik seluruh dunia, tanah itu berpindah pada siapa yang memanfaatkan. Ada bank tanah. Ada urusan apa dengan bank tanah? Bank tanah itu disiapkan untuk mereka yang perlu tanah. Siapa yang perlu tanah? Rakyat. Bukan. Yang perlu tanah investor. Bank tanah itu datang dari mana? Dari penggalan-penggalan tanah rakyat. Itu yang terjadi sebetulnya tuh. Jadi saya balik lagi pada tadi. Saya tahu bahwa ada masalah dalam masyarakat adat. Ada masalah kelompok yang tersisih itu semuanya harus kita selesaikan bukan secara piecemeal. Diselesaikan di tingkat kebijakan. Kalau nggak bisa demo, cuman itu jalan keluarnya. Dan demonya mesti rutin supaya idenya tumbuh terus. Kan sekali demo dikasih BLT berhenti demo itu kan. Apalagi masih suka dalam kondisi itu kan. Jadi teman-teman, saya bersama dengan saudara-saudara. Dan jangan tanya saya apa yang mesti kalian kerjakan. Kalian tahu masalahnya. Yaitu pemerintah yang bobrok. Tiba-tiba kita lihat bahwa PDIP bangkit dari kesadaran karena diprank oleh Jokowi itu. Bantulah PDIP itu. Datang ke kantor PDIP katakan, kami ada di belakang rumah PDIP. Tapi jangan rumah PDIP lebih mewah dari rumah kami. Karena PDIP prinsipnya luang cilik. Dorong PDIP untuk pergi pada hak angket. Kan PDIP lagi mempersoalkan kebijakan Jokowi dalam pemilu misalnya. Ke PT UN pasti ditolak. Karena PT UN itu tidak memeriksa kasus di wilayah elektoral, wilayah pemilu. Jadi kalau PT UN tolak itu berarti kemarahan Ibu Mega akan lebih besar lagi. Maka kipas kemarahan Ibu Mega. Dorong Ibu Mega untuk mengatakan, karena ditolak di Mahkamah Konstitusi, ditolak di PT UN, maka satu-satu cara adalah bikin hak angket. Kan cuma itu jalan keluarnya secara konstitusional. Tapi ada pekerjaan yang ekstra konstitusional. Demo, bikin petisi, kepung. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, poin kita ini persoalannya mendasar. Kita tidak mungkin minta gubernur, ya tapi gubernur kan itu permainan skrup kecil dari partai kan. Atau kalau dia skrup besar itu artinya skrup dari koalisi yang gabung-gabung tuh. Jadi teman-teman sekalian, saya mengerti itu. Jadi bagian ini nanti saya balik lagi kalau masih ada pertanyaan. Tapi ada 2 teman saya, jangan anggurkan mereka tuh, silakan. Oke. Pak dosen, banyak hal yang mesti diterangkan.
Boleh, menurunkan Kak Edu, uraian Event akademis dan juga, tadi menjadi protes kebijakan. Siapa yang duluan? Edu, Dan ada 2 teman lagi. Oke, baik. Mungkin bisa berdiri Kak Yuven. Baik, terima kasih. Sepintas kayaknya sudah dijawab semua oleh Bang Rocky, tapi saya mungkin akan singgung sedikit terkait dengan beberapa persoalan lingkungan yang tadi sempat ditanyakan. Persis yang disampaikan oleh Bang Rocky tadi di awal, juga dengan Bang Edu tadi di awal, bahwa memang kebijakan itu lahir karena ada satu paradigma antroposen tadi. Jadi paradigma antroposen dengan paradigma eksploitatif, kemudian melihat seluruh seluruh objek sumber daya alam itu bisa dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi dengan menggadaikan 2 aspek lain yang namanya lingkungan dan juga sosial. Seperti yang di Kolhua, juga dengan di Kota Kupang gitu. Sehingga singkat saja menjawab tadi yang soal di air sebenarnya, itu sebenarnya salah satu bukti bahwa pembangunan itu dia tidak berbasis pada yang tadi saya sampaikan di awal, berbasis pada daya tampung lingkungan. Karena Kupang ini, kalau secara keilmuan geografi itu sebenarnya merupakan salah satu bentang alam kars, kota karang, yang tanpa pohon pun dia punya siklus hidrologi sendiri gitu. Sehingga teman-teman jangan kaget ketika kalau kita pergi dari ujung Kupang sampai dari ujung Teno, kemudian mengarah ke Kabupaten Kupang, banyak daerah yang dimulai dengan nama Oe. Oe itu air, secara lokal itu menunjukkan bahwa masyarakat adat dulu itu punya kedekatan dengan alam. Mereka tahu persis bahwa ada sumber mata air yang ada di dalam lapisan geografis di Kota Kupang gitu. Silakan referensi teman-teman bisa baca salah satu kajian dari akademisi NTT Hendrik Atopak soal bentang alam kars, yang teman-teman bisa lihat ada beberapa klaster soal bentang alam kars. Di situ dia sudah klasifikasi mana yang harus dibangun, boleh bangun gedung, mana yang harus menjadi kawasan konservasi atau catchment area. Itu banyak di situ teman-teman bisa lihat. Artinya broker-broker tadi atau negara tadi hadir kemudian melakukan pembangunan, dia mendorong satu kepentingan yang namanya ekonomi, sekaligus dia menggusur yang namanya lingkungan dan sosial. Di saat yang bersamaan, pengetahuan masyarakat adat soal pola-pola konservasi juga ikut tergerus. Jadi tidak saja kerusakan ekologis, tapi pengetahuan masyarakat adat juga ikut tergerus gitu. Saya pikir kita punya term terakhir ya. Kita punya term terakhir. Saya buka lagi 5, tapi tidak boleh mengulang pertanyaan karena saya pikir kalau gelombang kemarahan kita sudah mendengarkan dari tadi begitu ya teman-teman. Saya pengen teman-teman bertanya mungkin langsung to the point. Kita akan coba buka lagi. Kalau misalnya waktunya masih pas, saya akan coba buka lagi. Saya mulai dengan yang pertama dari Kakak Gusti. Silakan teman-teman. Baik, terima kasih. Saya Gusti. Bang Rocky, terima kasih. Saya ikuti selama ini dan luar biasa. Saya berpikir begini, Pak Rocky datang ini bukan untuk kita marah ya. Karena salah satu ciri orang dungu itu cepat marah. Tapi Pak Rocky hadir untuk memantik pikiran kita agar berani berpikir sendiri. Termasuk bagaimana menjawab kondisi kita di NTT saat ini. Artinya luka ada di kita, dan baik kalau kita mulai sembuhkan luka kita, ketimbang harus tunggu pemerintah. Gitu. Saya sepakat dengan Pak Edu tadi. Yang menjadi pertanyaan, FISIP Unwira, apa yang dibuat untuk lingkungan ini? Yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita buat untuk mata air di seluruh NTT? Saya pikir itu poinnya. Pak Rocky bukan datang untuk buat kita demo, itu bodoh sekali menurut saya. Pertanyaannya Kak. Ya, Pak Rocky, hari ini Gereja Sejagat merayakan Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Dan saya berpikir, Paus Fransiskus menekankan itu bagaimana komunikasi yang memanusiakan. Jadi pertanyaan saya, oke, ada buruknya pemerintah. Tapi kira-kira apa sumbangan pikiran Pak Rocky untuk kondisi yang ada? Semisal ada sebuah lembaga yang dibentuk dan lain-lain, atau saya pikir tidak perlu malu untuk mengambil bagian dalam satu sistem untuk sebuah kebutuhan bersama begitu. Terima kasih Pak Rocky karena sudah menghancurkan politisi yang dungu. Terima kasih dan mari kita bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Gusti. Silakan Pak Ter. Sebaiknya saya dari sini supaya bisa melihat Pak Rocky. Saya kenal Pak Rocky ya bukan dari ILC, tapi ketika saya mahasiswa semester 5 di Lelero, saya membaca satu buku yang berjudul Kembalinya Politik yang kata pengantarnya diberikan oleh Pak Rocky. Dan di dalam buku itu Pak Rocky membicarakan konsep subjek dari subjek. Bahwa sekarang ini subjek itu sudah mati. Subjek yang memberontak, subjek yang melawan itu sudah mati karena sudah dibekuk oleh neoliberalisme. Tugas kita sekarang adalah membangkitkan kembali subjek itu. Dan di dalam satu bagian, Pak Rocky mengatakan begini. Pak Rocky mengutip Alan Badiou yang mengatakan bahwa perjuangan keadilan sosial itu tidak bisa partikularisme melawan universalisme. Harus universalisme melawan universalisme. Nah menurut saya letak persoalan kita hari ini di situ.
Tadi kita bicara tentang kemarahan. Tapi percuma kemarahan kalau itu adalah partikularitas. Kemarahan itu harus membentuk suatu universalitas, sehingga universalisme itu bisa melawan universalisme. Persoalan kita sekarang itu adalah kita melawan dan melawan, tapi perlawanan itu sifatnya partikular. Walhi melawan sendiri, organisasi-organisasi keadilan sosial yang lain melawan sendiri. Tidak ada satu kerangka yang bisa menghubungkan semuanya. Kita tidak bisa melawan neoliberalisme yang bergerak di belakang seluruh kebijakan politik hari ini, yang semuanya adalah universalitas, universalisme. Kita sulit melawan itu. Itu persoalan pertama. Saya ingin beri satu soal yang radikal itu, Pak Rocky. Dan saya harap Pak Rocky bisa memberikan satu jawaban yang konkret. Bagaimana subjek itu bisa dihidupkan kembali saat ini di bawah kuasa neoliberalisme. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Pak Rocky. Pernah di forum ini, saya menjadi seorang pembicara pada hari Kartini kemarin, ya, dan saya mengangkat kasus di Besipae, di mana sejumlah perempuan yang melanjangkan dada mereka, melanjangkan diri mereka untuk melawan korporasi. Ya. Di dalamnya ada aparat pemerintah termasuk gubernur Victor Laiskodat waktu itu. Dan waktu itu ada anggota DPR yang hadir, dan saya berani katakan begini. Seharusnya DPR malu, karena sebetulnya perlawanan itu harus bisa diantisipasi di ruang parlemen DPR. Itu bukan tugas masyarakat untuk melawan. Kalau perlawanan itu diambil oleh ibu-ibu, orang sederhana di Besipae dengan secara radikal melanjangkan tubuh mereka, itu berarti DPR gagal. DPR harus refleksi itu. Semua bentuk perjuangan masyarakat sekarang melawan ketidakadilan ekologis, ketidakadilan sosial, itu sebetulnya adalah lambang kegagalan DPR. Artinya ada kebusukan di DPR yang memungkinkan kebijakan yang tidak adil itu lolos ke masyarakat. DPR gagal, DPR busuk. Maka pertanyaan saya yang kedua, Pak Rocky, apakah Pak Rocky setuju jika DPR ini sebaiknya dibubarkan saja karena tidak berguna? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ter. Yang ketiga, tadi yang di belakang, baju hitam paling belakang, ya. Sorry. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya di Malaka, di Kabupaten Malaka, Bapak. Ada sebuah infrastruktur namanya tambak garam. Hari ini dia merusak lingkungan. Karena tambak garam itu membutuhkan panas yang berlebihan sehingga mengakibatkan masyarakat gagal panen. Bukan hanya saja di masyarakat pertanian, nah walaupun berada juga di nelayan karena membuang limbah dari tambak garam itu kembali ke laut sehingga air ini ikan pun menjauh dari pesisir pantai. Nah, pertanyaan saya, Bung Rocky Gerung memberikan solusi untuk membunuh elit yang melanggengkan diri dengan tambak garam itu. Baik, terima kasih. Dengan kakak siapa? Muti Seran. Baik, terima kasih. Yang keempat tadi, ya Kak, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Nina. Saya dosen di program studi administrasi publik FISIP Unwira. Jadi tetangganya Bapak dan Ibu yang menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Terima kasih untuk pencerahan hari ini dari Bang Rocky, dari Bang Edu, juga Bang Dedos, dan Abang dari Walhi, saya lupa namanya, minta maaf. Kegiatan hari ini memantik kami sebagai pendidik bahwa ternyata tanggung jawab menjadi guru, dosen ini kan guru juga ya, menjadi guru di NTT itu cukup besar ya, karena kita harus menghasilkan mereka-mereka yang cerdas secara akademik, kemudian mereka juga yang cerdas secara karakter. Dalam arti apa yang dipelajari hari ini, nanti besok lusa itu bisa diterapkan saat mereka benar-benar hidup di masyarakat luas ya. Saya ingin minta saran dari Bang Rocky, dari Bang Edu, dan juga abang-abang lainnya, bagaimana caranya supaya adik-adik kita, anak-anak kita ini, mereka itu jangan menjadi pendemo hari ini, kemudian besok lusa menjadi koruptor. Jadi mereka yang memprotes aturan, kemudian saat mereka berkuasa, lalu mereka menjadi orang yang membengkokkan peraturan dan melanggar peraturan itu sendiri. Kira-kira selain menyarankan mereka untuk membuka wawasan mereka, bagaimana caranya supaya mereka bisa menjaga karakter dan idealisme mereka saat berada di lingkungan dunia yang sebenarnya. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih Kak Nina. Ya, yang kelima. Baik, terima kasih. Selom. Boleh di atas kok. Bung Rocky sudah dengar. Saya alumni arsitektur Unwira. Saya masuk kuliah tahun 87. Saya berkonsultan tahun 89 sampai hari ini, tapi sudah pensiun. Kemudian saya membuka sebuah perkumpulan komunitas namanya INESCA 84. Tugas kita pada lingkungan. Kami meneliti tentang kelor. Kalau hubungan antara politik dan ekologi, bagi saya apa sih rekomendasi kita untuk sebuah polisi pemerintah yang baru terhadap ekologi, polisi ekologi. Kalau saya lihat dari tadi pertanyaan masalah-masalah, saya hargai itu, tapi bukan itu sebetulnya. Jadi yang kami teliti itu kelor. Mohon maaf, saya agak 5 menit boleh ya? Kelor, 15 tahun kami teliti tentang kelor. Kalau Bung Rocky bilang sekarang itu era sodium ion, artinya sodium ion itu diambil dari natrium. Saya membuat riset tentang garam, dan di Indonesia mungkin saya sendiri yang dapat NaCl di 97, garam industri. Saya habiskan uang 100 juta pribadi, saya dipanas untuk mau mengetahui seperti apa sih
kita bisa menaikkan garam itu, dan itu sumber energi yang saya pikir suatu saat menjadi satu solusi. Kemudian kalau saya bilang Bung Rocky, kalau saya kasih nyala lampu pakai kelor pasti bingung ya. Kami meneliti kelor bisa nyalakan lampu. Jadi kalau solar cell itu kita nyalakan jam 6 pagi, jam 6 sore sampai jam 3 sore, jam 3 hampir siang sudah redup. Dari kelor itu 52 jam. Itu dilakukan 9 kali prosesnya. Kami periset dan tim kami periset. Kami suka riset. Jadi saya kira begini, harusnya hari ini kami merekomendasi kepada gubernur yang baru bahwa apakah ada program lingkungan. Kalau program kami sekarang itu 1,7 juta hektar hutan di NTT. Kami sudah ngomong dengan kepala dinasnya, Bung Yuven, Pak Ondi, sampai kami sudah ngomong, kami akan gunakan di satu lahan di Kupang Barat 1836, kami akan tanam kelor. Kami sedang melakukan MOU dengan Jepang. Dengan namanya, langsung ke pertanyaannya. Ya, jadi artinya begini, saya kira begini, apa yang kami rekomendasikan kepada pemerintah untuk ekologi ke depan, artinya bagaimana kita melestarikan lingkungan. Karena satu orang itu dia butuh tanam pohon itu 9 untuk dia bisa bernapas selama 1 tahun. Pertanyaannya, kita semua ini sudah tanam pohon berapa? Oke. Jadi solusinya itu, yang saya tawarkan. Saya butuh penguatan di Bung Rocky bahwa kelor, saya bikin motonya, kelor adalah sumber kehidupan dunia yang sesungguhnya. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Tadi dari Bu Babu, ya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami masyarakat. Perkenalkan, nama saya Immanuel Tampani, saya asli dari Timor Tengah Selatan, dari Soe. Dan saya juga salah satu korban masyarakat adat di Pubabu. Terus terang, saya mau sampaikan kepada kita dan menyampaikan kepada semua kita masyarakat adat bahwa hari ini negara tidak mengakui masyarakat adat yang ada di NTT. Khususnya kan masyarakat adat di Pubabu, pemerintah mengatakan bahwa masyarakat adat tidak ada. Itu pertama. Namun hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa dari tahun 1927, hutan adat itu dipetakan oleh masyarakat adat sebelum negara hadir. Jadi kami masyarakat adat Pubabu pun juga kami tidak mengakui negara. Karena negara belum ada, masyarakat adat sudah ada. Yang kedua, pemerintah belum ada, masyarakat adat sudah ada. Sehingga kalau negara tidak mengakui kami sebagai masyarakat adat, kami juga tidak mengakui negara sebagai negara kami. Itu yang pertama. Yang kedua, hutan adat kami pun juga dirusak oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan negara. Dan hari ini hutan adat dirubah menjadi hutan lindung. Dan setahu kami kalau hutan lindung itu dirusak, pasti ada sanksi pidana. Tapi hari ini oknum-oknum yang berada di dalam dan merusak hutan, negara diam dan tidak melakukan proses hukum terhadap mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman saya dikriminalisasi, bahkan kami sebagai korban kami dikriminalisasi dan dipidana. Dan hari ini kami melihat bahwa hukum di negeri ini dia hanya tajam ke bawah kepada masyarakat jelata. Sedangkan oknum-oknum yang menjadi pejabat, oknum-oknum yang bermodal, hukum tidak pernah menyentuh mereka, Pak. Hari ini yang kita melihat. Sehingga hari ini pun juga kami terus terang tadi saya mengatakan bahwa kami tidak mengakui negara sebagai oknum yang mengatur kami sebagai masyarakat adat. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Ima. Ya, yang dari Sumba tadi, silakan. Ya. Selamat sore Bung Rocky. Ini pertemuan kedua buat Bung Rocky dengan saya. Kita sebenarnya bertemu. Perkenalkan, nama saya Trio Putra Dewa. Saya asal dari Sumba dan Bung Rocky dari Manado. Dan kita dipertemukan oleh politik ekologi, tapi dibedakan oleh IKI yang bemeratakan sekarang. Pada abad ke-20, To the point. Ini to the point. Ini to the point. Pada abad ke-20 ada seorang 3 monster dalam pengajian politik. Karl Marx, Max Weber, dan John Stuart Mill. Itu adalah pengajian tentang politik yang kita bahas. Dalam satu kutipan, kalimat itu adalah pembedaan tentang suatu pemikiran politik. Dari Sumba apa yang mau ditawarkan? Langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya, sabar Bu. Supaya kita punya kajian. Karena waktu. Siap Bu. Ya. Pertanyaannya Bung Rocky, dengan beberapa narasi yang hadir pada saat ini yang disampaikan oleh Bung Rocky dan penegasan buat Bung Rocky. Dan ini adalah salah satu penegasan buat Bung Rocky. Sampaikan kepada pusat di saat Bung Rocky ada di podium bersama dengan pemerintahan pusat dan suatu pengamat-pengamat politik, sampaikan apa yang menjadi keluh dan kesah para pemerintah NTT pada saat ini dan masyarakat NTT. Itu permintaan dari saya Bung Rocky. Sekian dan terima kasih. Selalu. Oke, terima kasih Theo dan teman-teman semua. Bang Rocky, saya ingat ya, ini tadi tentang kelor, saya ingat waktu tadi Bung Rocky menanam cendana. Sebelum masuk ke ruangan ini, Bung Rocky dan Bang Edo itu menanam cendana di depan. Jadi waktu pertemuan Walhi bersama dengan Kadis DLHK, Pak Ondi itu bilang bahwa saat ini ketika Gubernur Victor Laiskodat mengubah
program dari yang sebelumnya Frans Leburaya itu menjadikan NTT sebagai provinsi cendana, kita berubah program ke provinsi kelor, maka cendana itu hampir punah Bang. Karena tidak ada lagi anggarannya gitu. Saat ini kita bicara kelor, tapi NTT itu terkenal dengan Nusa Cendana. Bisa dipastikan hari ini banyak sekali cendana NTT yang dikirim ke IKN. Karena gara-gara Pak Jokowi turun ke NTT, lalu tanam cendana, sehingga setelahnya diperintahkan cendana-cendana itu dibawa ke IKN. Nah, hari ini tumbuhan endemik di NTT, cendana itu hilang. Hampir hilang, karena tidak ada lagi program cendana. Kita sudah berubah ke program kelor gitu ya. Dan ini situasinya, bahwa krisis iklim ya, dan juga bagaimana beban ganda ekologi tadi, itu menggambarkan bahwa banyak sekali program-program yang masif, tapi kita melupakan sebenarnya yang endemik dari NTT itu apa gitu. Jadi itu situasi krisis yang hari ini juga terjadi, terkait situasi biodiversity di NTT. Selanjutnya saya serahkan ke Bung Rocky untuk mungkin merespon pertanyaan yang hari ini sudah dipaparkan oleh semua teman-teman penanya, atau juga mungkin memberikan peneguhan ya Bang Rocky ya, terhadap kondisi yang saat ini terjadi. Silakan. Oke. Kenapa saya ditagih untuk memberi solusi pada banyak betul soal? Kan itu konyol kan. Kan tadi Anda terang ini masalah kami. Bagaimana solusinya? Saya pergi ke Papua kemarin, saya pergi ke Palu sama. Tapi bagi saya masalahnya sama. Yaitu Anda mau ubah dengan cara apa itu? Seorang perempuan Amerika berkulit hitam, beragama Muslim, miskin, lesbi. Anda bayangkan, seorang perempuan Amerika beragama Islam di tengah-tengah mayoritas agama Protestan. Dia seorang perempuan di tengah-tengah maskulinitas Amerika. Dia seorang lesbi di tengah-tengah heterogenitas seksual Amerika. Dan dia seorang miskin. Dia bertanya hal yang sama, apa yang mau dia buat supaya dia keluar dari diskriminasi 4 itu. Dia bingung mau tulis apa, mau pikirin apa. Tapi dia punya otak. Lalu dia tulis satu paper pendek yang sampai sekarang jadi acuan LSM dunia. Judulnya begini. The Master's Tool will never dismantle the Master's House. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Saya ada di luar, Anda suruh saya masuk ke istana raja untuk ubah itu. Siapa yang tadi usulin saya masuk kabinet, masuk segala macam. Kan bagaimana otakmu itu, Pak? Justru saya ada di sini karena saya nggak mau diatur-atur oleh bajingan tolol yang nggak punya perspektif itu. Kalau ditanya Rocky Gerung masuk kabinet, diusulin menteri pendidikan, menteri lingkungan, gue mau jadi jaksa agung gitu coba, gue tangkap semua itu. Kan itu intinya, kita mesti cari peralatan dari luar untuk membongkar istana raja. Itu jalan pikirannya tuh. Jadi tadi jangan piecemeal, jangan sepotong-sepotong ajukan itu. Ada radikal ideologi, ada radikal movement, tetapi itu mesti merupakan peralatan di luar istana, di luar kabinet. Jangan minta ajukan ke menteri, dia nggak mungkin lakukan apa yang Anda inginkan. Itu secara struktural kebijakan itu sudah diputuskan jauh sebelum kita berpikir tentang kabinet segala macam itu. Gerakan lingkungan di Amerika pernah jadi frustrasi karena semua ide udah diajukan. Pemerintah negara bagian nggak bergeming itu, nggak peduli maksudnya. Lalu timbul gerakan yang disebut ekoterorisme. Anak-anak muda di situ dengan bimbingan seorang profesor ekologi, rame-rame masuk hutan, cari pohon yang potensial dipotong, dia bawa paku radius itu, dipaku pohonnya. Itu merusak pohon. Tetapi itu adalah tindakan radikal untuk menghentikan gergaji besi, gergaji pohon itu. Pohonnya dipaku, tembus, dipotong kiri kanan nggak kelihatan. Jadi begitu gergaji pohonnya digergaji, gergajinya patah, rugi si kapitalis. Kalau ada yang mental, mentalnya ke jidat si tukang potong, kapok mereka. Itu satu contoh radical break. Peralatan dipakai dari luar. Kemudian tumbuh semua ideologi tentang perlindungan hutan di situ. Juga dari kalangan akademisi itu. Kan itu intinya tuh. Jadi kita kumpulkan semua problem ini sama. Soalnya yaitu pengendalian negara terhadap hak publik. Sama aja. Ada oposisi nggak bekerja, ya lakukan dari tadi kita bicara tentang aktivitas masyarakat sipil yang dilembagakan sebagai paralel politik. Ini ada politik resmi dari negara, official politik. Ini ada politik paralel dari masyarakat sipil yang membayang-bayangi kekuatan itu. Kan kita belajar dari Revolusi Prancis, Lech Wałęsa,
perestroika, glasnost di Rusia segala macam. Kan itu datang dari kesadaran rakyat untuk menghentikan eksploitasi dari para politisi. Itu aja. Jadi mulailah membangun kekuatan rakyat. Saya mengerti bahwa Anda cari di kabupaten itu ada soal air, di situ ada soal energi yang sebetulnya potensial kelor, tapi mungkin skala ekonominya nggak dapat sehingga nggak mungkin diproduksi menjadi bagian yang secara ekonomi bisa menghidupkan. Jadi semua hal yang kita bicarakan kita balikkan pada seseorang yang memimpin kita. Ini republik, ada yang memimpin. Jadi tagih pada Jokowi. Dalam bentuk apa? Protes radikal. Apa bentuk protes radikalnya? Demonstrasi. Ada cara lain? Ada. Kirim saya proposal itu, saya nego dengan Jokowi. Berapa ratus proposal saya mau dapat di situ. Lalu kalian anggap saya sekedar calok untuk menegosiasikan kepentingan. Ya, saya stupid kan. Kan bukan begitu cara berpikirnya. Saya tahu Jokowi segala macam dia akan sogok. Dia udah sogok mahasiswa. Kasih kartu, apa namanya? Kartu Indonesia Pinter. Buat kesehatan dia kasih kartu, apa namanya? BPJS. Buat makan siang gratis nanti jadi kartu kuliner. Semua kartu dia udah kasih. Enggak, yang terakhir ada kartu yang dia nggak mau bagi. Karena dia mau pakai sendiri. Kartu Indonesia Dungu. Jadi sekali lagi, kita ada dalam satu pertemuan dalam upaya untuk membentuk opini publik. Opini publik mesti ada headline, mesti ada punch-nya di situ. Dan itu hanya mungkin terbentuk kalau secara rutin, periodik, opini itu diajukan terus. Kan dasarnya begitu. Batu itu kalau cuma 1-2 kali ditetesin hujan nggak akan berlubang dia. Batu itu dihujani hujan lebat 1 kali dia juga nggak akan berlubang. Tapi kalau tetesnya rutin, dia juga bolong juga. Jadi saya inginkan kita punya kemampuan intelektual untuk menulis di jurnal, menghasilkan proposal supaya seluruh dunia tahu bahwa ada problem di NTT yang problem yang sama dengan di Kalimantan, sama di Papua segala macam kan. Itu dasarnya kan, apalagi di Papua tuh yang dieksploitasi habis-habisan, food estate gagal semua. Itu dasarnya kan. Anda bayangkan bisa Papua itu ada 37 juta hektar hutan. 80% adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada 2.000 jenis unggas, 20.000 jenis pohon, 4.000 jenis ular. Di kepala saya hafal. Dan ada 500 masyarakat adat. Apakah Jokowi pernah minta izin pada masyarakat adat? Pernah minta izin pada ular, pada kasuari? Di situ. Untuk membuat food estate. Nggak ada dia minta izin. Kenapa? AMDAL-nya dipindahkan ke pusat, bukan lagi hak masyarakat. Yang mesti nentuin AMDAL itu masyarakat adat. Tapi nggak ada kan. Jadi Anda tahu, percuma Anda bikin proposal untuk diperbaiki secara piecemeal, sepotong-sepotong oleh kementerian. Dirjen ada punya koneksi dengan gubernur, bahkan ngomong di kabinet. Nggak ada. Karena ini adalah kepentingan struktural dari akumulasi kapital yang tidak mungkin dihentikan kecuali dengan satu radical break. Itu aja intinya. Ada kesempatan di dunia? Ada. Semua kapitalis dunia setiap tahun biasanya berkumpul di Davos di Swiss. Forum yang disebut Economic Forum, World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia. Isinya para kapitalis, pemimpin negara kapitalis, CEO dari perusahaan besar kapitalis. Dari tahun 50 berkumpul di situ mereka untuk menentukan arah kebijakan ekonomi dunia. Kira-kira 2 tahun lalu, pendirinya Klaus Schwab datang ke publik mengatakan, mulai hari ini saya tidak percaya lagi bahwa kesetaraan dan keadilan bisa dihasilkan melalui growth, melalui pertumbuhan ekonomi, melalui akumulasi. Ini tokoh paling bangsat dari kapitalis akhirnya mengakui bahwa hanya dengan human solidarity dimungkinkan ada perdamaian. Karena akhirnya dia paham bahwa ini eksploitasi planet. Jadi Anda lihat bagaimana sebetulnya orang yang paling kapitalis lebih paham tentang Pancasila daripada Jokowi yang merakyat itu. Dia paham keadilan sosial, paham kemanusiaan yang beradab. Padahal dia dirikan forum itu sebagai tempat koncok-koncok kapitalis. Jadi sekali lagi sebetulnya ada peluang sejarah bagi kita untuk mendiktekan bahwa negara ini didirikan untuk kepentingan keadilan rakyat, keadilan sosial, bukan keadilan kapitalisme. Itu namanya perubahan paradigma. Yang terjadi hari ini di Rempang, di Wadas, NTT, sistem berpikir market ekonomi melimpah ke dalam wilayah adat dan berubah menjadi market society. Itu yang nggak boleh terjadi. Kan Jokowi tanya di Rempang, di IKN, berapa sih harga kalian masyarakat adat kami mau pakai nih? Berapa uang ganti tanah jadi rumah tuh? Dia nggak ngerti bahwa komunitas itu tidak memerlukan house, mereka memerlukan home. Dia nggak memerlukan bangunan, dia perlu persahabatan. Ini terjadi di mana-mana tuh. Anda pergi ke di sini misalnya, dieksploitasi. Kemarin saya dari Palu, hal yang sama. Ketemu dengan masyarakat Palu. Di tengah kota Palu ada bukit yang di dalamnya ada emas.
Dulu punya Rio Tinto, dijual pada Bakri, terus dieksploitasi 800-8.000 hektar. Emasnya cuma diambil begitu, nggak perlu digali jauh-jauh. Tapi di situ ada kuburan nenek moyang, di situ ada sumber air, nggak peduli dasarnya. Jadi di semua soal itu ada masalah yang sama, karena kebutuhan eksploitasi. Jadi Anda lihat bagaimana market ekonomi disperse, masuk infiltrasi itu, trickle down ke dalam sistem kebahagiaan kita. Nah, kepedulian lingkungan adalah mengembalikan oikos itu ke dalam ekologi, bukan ke dalam ekonomi. Walaupun kata dasarnya sama, oikos. Jadi sekali lagi, kita mau supaya ada pendalaman ideologis tentang masalah ini. Bukan sekedar tukar tambah, Anda dapat berapa, negara dapat berapa, brokernya dapat berapa. Jadi lagi-lagi, saya percaya bahwa ini adalah pertemuan kita untuk mendalilkan pada negara bahwa tadi, kami nggak perlu saudara itu. Kami nggak perlu negara tuh. Kami bisa atur sendiri. Tapi Jokowi kemarin kasih janji baru lagi, kami akan naikkan ekonomi. Tahun ini ekonomi akan 5,4%. Apa poinnya 5,4% itu? Kalau disparitasnya itu, Gini rasio kita itu memburuk. Kan yang mesti dihitung adalah daya beli, kesenjangan. Bukan growth-nya. Jokowi pernah puji ke seluruh dunia dan ditertawain oleh seluruh dunia. Jokowi bilang, hanya di Indonesia ada satu kabupaten yang tumbuhnya 26% growth-nya. Yaitu Halmahera Utara. Seluruh dunia kagum. Wah hebat betul, kaya banget dong rakyat itu. Setelah diteliti, bupatinya sendiri bilang, iya kami tumbuh 20%. Tapi kalau 4 orang penguasa tambang di situ pergi dari kami minus 20%. Jadi 26% itu disebabkan oleh 4 orang aja. Grossnya dihitung berdasarkan apa yang dihasilkan oleh 4 orang itu, bukan apa yang dihasilkan ekonomi rakyat. Anda sering berpikirnya begitu kan? Jadi kita ditipu oleh statistik. Jadi sekali lagi, sebelum kemarahan kita berubah menjadi kerusuhan, saya percaya bahwa semua yang kita ajukan tadi adalah protes kita terhadap negara. Tetapi mesti ada yang ditunjuk hidungnya tuh, supaya tidak abstrak protes itu. Politik itu hanya disebut politik kalau musuhnya jelas. Tunjuk aja. Joko Widodo. Kenapa Anda takut buat katakan? Ini sistem presidensial yang turun dari atas, perintah dari atas sampai menteri-menteri itu. Ngapain pergi kepada menteri? Itu dasar berpikir itu yang membuat kita gelisah untuk menunjuk seseorang, tapi takut konsekuensinya. Padahal Anda tahu penyelesaiannya cuma itu, ganti presiden. Jadi kita mau hindari tukar tambah emosi, tukar tambah basa-basi, tukar tambah sopan santun yang justru melemahkan perjuangan kita untuk mencari tools di luar kekuasaan. Jadi ada energi cukup di sini, saya senang bahwa ternyata dari NTT cukup energi untuk menjadikan NTT negara baru. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Apa NTT? Republik NTT, artinya negara tanpa tanding. Oke, baik. Kita sudah berdiskusi ya teman-teman dari jam 3 sampai dengan ini sudah hampir 15 menit jam 6. Kalau di bawah lagi jangan closing statement, tapi pesan apa yang terakhir yang mau disampaikan kepada teman-teman agar kita semua selalu menjaga akal sehat kita, Bang? Silakan. Ya, ada kelelahan mental, ada kelelahan fisik, tapi tidak boleh ada kelelahan pikiran tuh. Jadi sebetulnya kita ajukan aja pertengkaran supaya ada energi otak yang bisa kita ucapkan berlebih dari tempat ini. Dan kita ditonton, begitu diupload YouTube-nya itu, yang nonton itu anak Eropa, anak Amerika segala macam tuh, yang sedang memata-mata Indonesia tuh. Dan banyak prinsip kerusakan ekologi justru dicegah kelangsungannya oleh bills Eropa tuh. Anak-anak Eropa tuh nekan partai hijau di situ, nekan partai buruh, nekan partai liberal, supaya jangan beli produk Indonesia tuh. Jadi kita dihukum karena kita dungu sebetulnya kan. Jadi teori kita sebetulnya, kita tunjukkan bahwa ada tempat di Kupang misalnya, ide dipikirkan dan anak-anak Eropa itu akan bilang, oke, kami akan menghentikan membeli pakaian dari Indonesia tuh. Tapi kami ingin bertukar baju lokal dan akan terjadi pertukaran antar individu dengan tidak merusak lingkungan. Kan sekarang semua mall di Amerika di Eropa itu nggak ada lagi anak muda yang datang ke situ. Anak muda di London misalnya memantau anak muda di Kupang tukar-tukaran WA, lalu saling kirim baju aja. Jadi itu namanya kemanusiaan yang adil dan beradab di tingkat global. Nah itu yang saya inginkan supaya kita tetap memantau bahwa ide dunia itu cuma 2. Orang akan tanya, do you speak environmental ethics? Itu. Do you speak gender equality? Kalau kita ke luar negeri ditanya pada Presiden Jokowi, do you speak environmental ethics? Dia buta huruf untuk menjawab itu. Do you speak gender equality? Apalagi itu. Karena sistem pemerintahnya patriarkis. Jadi sekali lagi, kita mau hidupkan grammar, new kind of grammar dari Universitas Muhammadiyah plus Unwira. Jadi sekali lagi, kita ada di tempat di mana kita menggembirakan pikiran. Teman-teman semua, saya akan tinggal di situ karena bukan soal waktu, tapi supaya pikiran kita tidak mengalami involusi. Kadang-kadang kalau pikiran udah maksimal, involusinya itu membuat kita akhirnya marah terus-menerus.
kondisi pikiran hari ini adalah kondisi terbaik yang pernah kita ucapkan untuk menentang rejim Joko Widodo. Baik, mari kita berikan aplaus yang meriah. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.